masuk satu. Oh iya. Oh, Ada dua.
Tes, tes, tes. Oke, suara saya sudah terdengar ya. Nih, mohon maaf nih, nggak ada musiknya nih dari tadi menunggu ini. Untuk hari ini kita langsung mulai aja ya, tanpa diawali dengan musik. Oke, saya mulai langsung. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, jumpa kembali di Cara Salak Bali ya, episode ke-57 ya. Oke, 57 hari ini saya juga masih sendirian nih. Masih belum ada rekan yang mau bergabung dengan saya nih. Mungkin untuk episode berikutnya Ibu Epsilon bisa sedikit itu ya Bu ya, biar saya nggak sendirian terus. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas peraturan baru tapi yang belum pernah disampaikan secara resmi. Sebetulnya sih sudah ya. Untuk kemarin kan KPPN sudah mengundang pejabat ya, lingkup KPPN Denpasar undangannya, tapi KPA. Jadi untuk yang operator-operator tuh belum sempat diundang. Jadi mungkin kegiatan ini sekaligus untuk menyampaikan informasi ini. Jadi peraturan yang dibahas itu adalah PMK 210 tentang ya itu tata cara pembayaran APBN ya, yang selama ini biasanya kita menggunakan PMK 190. Apa-apa dikit-dikit PMK 190. Itu usianya itu sudah lama, itu sudah 11 tahun itu. Karena itu PMK yang diterbitkan tahun 2012. Walaupun sudah ada perubahannya di tahun 2019, itu pun cuman sedikit ya perubahannya, itu hanya kaitannya dengan UPKKP saja. Jadi sedangkan dalam waktu 10 tahun ini banyak perubahan yang terjadi, banyak modernisasi di aplikasi berbendaraan, sehingga perlu adanya lagi payung hukum yang lebih sederhana, lebih jelas, yang lebih baru untuk mengamankan semua proses di pembayaran APBN. Nah, itulah diterbitkannya PMK 210 di tahun 2022. Ini PMK ini cukup apa ya, di akhir tahun sih, di akhir tahun keluarnya. Jadi mungkin pada saat kita sibuk di akhir tahun itu masih belum berlaku penuh, sehingga sampai akhir tahun pun masih apa ya, belum sempat kita sampaikan memang. Tapi ini di tahun 2023 itu sudah berlaku secara penuh. Oke, langsung saja ini akan saya share PowerPoint-nya, slide-nya, biar kita lebih mudah untuk mengikuti. Oke, nih ya, untuk PMK-nya. Jadi di PMK ini itu substansi perubahannya itu sebetulnya hanya ada 4 ya. Yang pertama adalah simplifikasi pelaksanaan anggaran, yang kedua itu modernisasi proses pembayaran, dan yang ketiga itu penyempurnaan pengaturan tentang spesifik pejabat perbendaraan, dan yang keempat tuh hal-hal lainnya. Jadi ini PMK ini tidak terlalu tebal ya, karena memang poin pertama perubahannya aja simplifikasi. Jadi kalau ternyata isinya jauh lebih banyak itu kan kontradiksi ya. Jadi untuk yang simplifikasi ini nggak begitu banyak perubahan ya. Ini paling ada perubahan sedikit, perubahan dokumen, sedikit simplifikasi regulasi, dan simplifikasi proses pembayaran. Tapi ini ya nggak begitu banyak berubah sih. Contohnya ini pada poin yang pertama itu mengutamakan pembayaran secara langsung. Nah, ini sebetulnya di PMK 190 pun itu sudah ada penegasan ya, bahwa pembayaran yang utama itu adalah pembayaran LS. Baru kalau UP itu adalah pembayaran yang tidak bisa dilakukan dengan LS, baru bisa UP. Jadi tidak banyak yang berubah ya sebetulnya untuk simplifikasi. Kalau disampaikan itu agak sulit, cuman dari sisi output itu sebetulnya PMK ini sendiri itu memang menjadi simplifikasi. Nah ini kalau yang modernisasi, nah ini banyak sekali ya poin-poin yang tercakup dari proses modernifikasi. Karena kita tahu sendiri dari 2012 ke 2022 itu kan aplikasi itu diupdate berapa kali sampai sekarang akhirnya pun menjadi aplikasi baru ya.
menjadi aplikasi sakti, terus sistemnya itu semuanya sudah berubah menjadi lebih modern, tata cara pembayaran juga semuanya sudah menjadi modern, baik itu dari pengelolaan rekening, uang keluar dari rekening, ataupun transaksi pembayaran menggunakan rekening, itu semuanya juga sekarang sudah menjadi lebih modern. Sehingga di peraturan ini itu poin yang kedua ini yang cukup banyak memayungi hukumnya ya, modernisasi proses pembayaran. Contohnya juga ini untuk kedepannya juga mempersiapkan implementasi sakti yang berikutnya, yaitu dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Walaupun Bapak Ibu di Satker sekarang itu belum semuanya menggunakan fitur yang baru ya, yang yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi. Tapi seenggaknya itu payung hukumnya itu sudah ada terlebih dahulu. Terus untuk poin yang ketiga, nah ini penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaraan. Ini tidak terlalu banyak sih, mungkin dua hal yang bisa saya sampaikan. Itu yang pertama terkait JAFUNG, jabatan fungsional APBN ya, baik itu pengelola keuangan ataupun yang APK. Terus yang kedua itu lebih ke memperjelas tentang pejabat perbendaraan itu sendiri. Contohnya itu kalau di peraturan lama itu tidak ada pengaturan mengenai apa ya, PLT, pelaksana tugas. Nah, tapi kalau di peraturan yang baru ini di PMK 210 ini sudah diatur. Terus adanya beberapa nomenklatur baru, contohnya pengelola basis data kepegawaian, terus sama selebihnya itu tidak ada yang berbeda. Terus yang terakhir ini ketentuan lainnya itu mengenai ruang lingkup, komposisi dan pengaturan biaya lanjut. Ini hanya sederhana aja sih. Ini penjelasan singkat kalau di sini. Baik, ini yang berikutnya adalah sistematika PMK. Jadi walaupun ini PMK-PMK yang kemungkinan akan sering kita gunakan sebagai dasar hukum, nah ini ternyata cukup ringkas ya, hanya 32 halaman nih. Mungkin kalau dibaca terus-menerus bisa langsung hafal nih dalam waktu nggak terlalu lama. Nah, di sistematikanya itu ada 9 bab. Yang pertama itu ketentuan umum, lalu yang kedua adalah PA dan BUN, bendahara umum negara. Ini terkait pemisahan kewenangan antara pengguna anggaran dan bendahara umum negara. Yang ketiga itu mengenai komitmen. Nah, ini perubahan-perubahan kaitannya dengan peraturan PBJ yang baru itu semuanya akan terkait di sini. Terus juga dengan pengajuan tagihan kepada negara. Nah, ini juga ikut terkait. Terus mengenai pengujian tagihan, pengawasan dan pengendalian itu tidak banyak berubah. Terus ketentuan lain-lain dan peralihan dan penutup ini pengaturan khusus di peraturan ini. Oke, masuk yang pertama, kita masuk ke pengguna anggaran dan bendahara umum negara. Nah ini pada peraturan ini kalau kita baca PMK-nya langsung itu nggak ada perbedaan ya. Yang pertama itu pasti membahas mengenai pemisahan kewenangan. Pemisahan kewenangan antara BUN dengan PA. Jadi Menteri Keuangan selaku BUN itu ada pendelegasian kewenangan ke daerah, yaitu ke Kepala KPPN. Sedangkan pengguna anggaran itu ada kewenangan untuk menetapkan kepala satuan kerja, yaitu KPA. KPA itu juga nanti bisa dibantu oleh PPK dan PPSPN. Nah, itu penjelasan yang ada di PMK ini. Jadi mengenai pemisahan kewenangan. Nah, bagaimana isi detailnya? Nah, ini tidak akan saya baca satu persatu karena sebagian besar sama. Jadi yang saya tekankan itu mengenai perubahan-perubahan yang ada di peraturan ini. Nah, contohnya ini di bagian pengguna anggaran. Nah, ini kalau di paparan ini sudah ada poin-poinnya. Poin-poinnya ini sebagian besar sama. Nah, di Satker di bagian kanan ini ada bagian yang bertuliskan new. Nah, ini adalah poin-poin yang baru yang ada di peraturan ini. Tapi kalau mengenai pengguna anggaran ini poin terbaru mengenai pembentukan satker. Jadi bagi Bapak Ibu di kita atau di kantor daerah, saya rasa ini kurang terlalu berpengaruh ya. Cuman akan ada satker-satker yang terdampak.
Karena standarisasi satker itu yang sebelumnya tidak diatur di PMK 190, saat ini diatur di PMK 210. Jadi untuk menjadi satker itu sebuah unit itu harus yang pertama diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan alokasi tertentu. Terus yang kedua memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas. Itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi. Nah, mungkin dari penegasan di PMK ini akan ada satker-satker yang terdampak. Mungkin yang selama ini itu kode satkernya banyak, tapi pembagian satkernya itu ada yang satker istilahnya dipanya kecil. Nah, itu ada kemungkinan satker tersebut akan dilebur. Nah, itu merupakan dampak dari penegasan fungsi standarisasi satker di peraturan ini. Jadi tidak perlu heran kalau satker Bapak Ibu yang sebetulnya kantornya satu tapi kode satkernya banyak, tahu-tahu dilebur gitu kan menjadi satu satker saja. Nah, itu kemungkinan besar karena implementasi dari peraturan ini. Berikutnya mengenai bendera umum negara, ini langsung saya skip saja ya. Ini hanya penegasan saja tentang kewenangan HUN di daerah dan di pusat. Nah, berikutnya ini yang pejabat perbendaraan. Nah, ini yang tadi yang sempat saya sebutkan. Jadi di PMK ini itu ada pengaturan mengenai pelaksana tugas KPA. Kalau di peraturan lama itu biasanya satker itu ada yang bingung. Ini kalau KPA-nya mutasi tapi belum ada penunjukan KPA baru itu bagaimana? Siapa yang harus menjadi KPA? Nah, di PMK 190 memang tidak ada pengaturan seperti itu. Hanya disebutkan bahwa KPA itu jabatan ex officio ditunjuk oleh PA dan segala macam. Nah, di PMK 210 ini baru ada poin khusus mengenai pelaksana tugas KPA. Yang pertama ini, bagaimana jabatan KPA itu dianggap berhalangan. Nah, itu apabila ini sesuai dengan peraturan kepegawaian ya, apabila tidak terisi sehingga menimbulkan lowongan jabatan. Terus yang kedua, apabila pejabat definitif tidak dapat bertugas lebih dari 45 hari kalender. Misalnya berangkat haji atau sakit, itu kalau lebih dari 45 baru dia dianggap sebagai berhalangan. Nah, kalau berhalangan, apa yang harus dilakukan? Nah, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran itu bisa melakukan penunjukan PLT KPA. Yang pertama, pejabat satu tingkat di bawah kepala satker yang memiliki tusi terkait keuangan umum, rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, dan perlengkapan. Yang kedua, bisa juga pejabat dua tingkat yang memiliki fungsi terkait keuangan. Nah, tapi kedua hal ini merupakan harus ada penunjukan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Nah, terus yang poin terakhir merupakan pejabat pelaksana tugas, kepala satker atau pejabat lain selain kepala satker dalam hal pejabat huruf A dan B itu berhalangan. Jadi ini itu bisa dari sebagai pengecualian ya. Tadi yang saya sebutkan ya. Jadi intinya itu ketiga hal ini itu harus ada penetapannya dari PA, dari menterinya. Dan syarat yang utama lagi yaitu yang ditunjuk itu tidak sedang menjabat sebagai PPK. Nah, contohnya kan kepala satker sudah menunjuk Kasubag Umum sebagai PPK. Jadi kalau kepala satker yang berhalangan, nah Kasubag Umumnya itu tidak bisa diangkat sebagai PLT KPA karena dia sudah menjabat sebagai PPK. Jadi yang harus ditunjuk adalah pejabat lain atau ya PPK-nya digeser ke tempat lain. Nah, seperti itu. Lalu penegasan yang berikutnya lagi yaitu penetapan pejabat perbendaraan itu tidak terikat dengan tahun anggaran dan berakhir saat satker dilikuidasi atau tidak mendapatkan anggaran DIPA. Jadi selama bertahun-tahun kalau misalnya KPA-nya tidak ganti, ya udah tidak perlu bikin SK baru. Jadi itu dampaknya seperti itu. Jadi
karena penetapan itu tidak terikat tahun anggaran, ya udah bertahun-tahun selama tidak ada penggantian KPA ya sudah tidak perlu menyampaikan KPA baru ke KPPN karena memang nggak baru kecuali nanti satkernya dilikuidasi atau sudah tidak mendapatkan DIPA lagi. Itu juga nanti berlaku untuk PPK dan PPSPM, tapi itu nanti ya. Nah, sekarang ini yang PPK. Tugas dan wewenang PPK itu tidak ada yang baru, hanya saja di bagian kanan itu ada tambahan, yaitu kalau di peraturan lama PPK itu hanya dibantu oleh PPABP dan staf PPK ya mungkin ya. Nah kalau di peraturan baru ini ada lagi nomenklatur yang namanya PBDK, pengelola basis data kepegawaian. Nah ini mungkin nggak semua satker sudah ada, tapi nantinya karena rumahnya sudah ada, nanti mungkin bisa disampaikan siapa yang ditunjuk sebagai PBDK. Ini memiliki tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi pegawaian untuk pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dan aplikasi gaji. Nanti ini kaitannya ya, salah satu operator yang ada di aplikasi gaji itu nanti dia sebagai PBDK. Jadi kalau PPABP itu lebih ke administrasi ya, lebih ke administrasi kepegawaiannya. Kalau PBDK dia lebih ke aplikasinya, akses ke aplikasinya. Jadi untuk PPK hanya poin itu saja yang baru. Berikutnya untuk PPSPM ini malah tidak ada hal yang baru untuk PPSPM. Jadi bisa saya lewati saja. Untuk bendahara pengeluaran ini juga tidak ada hal yang baru karena bendahara pengeluaran tuh sudah banyak aturan yang spesifik mengatur. Nah, ini ketentuan lain terkait pejabat perbendaharaan. Nah, ini hal baru semua ya, karena di pasal 20 itu mengatur mengenai pejabat perbendaharaan yang baru. Jadi pejabat fungsional itu kalau di PMK 210 itu masuk dalam sistematika pejabat perbendaharaan. Jadi di pasal 20 tuh ada pasal yang menegaskan bahwa PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran pembantu itu diprioritaskan berasal dari pejabat fungsional di bidang keuangan APBN. Jadi ini mungkin lebih tepatnya ini himbauan kepada KPA ya. Jadi KPA itu kedepannya dalam hal menunjuk PPK, PPSPM, bendahara ataupun bendahara pengeluaran ataupun penerimaan itu prioritasnya adalah menunjuk dari pejabat fungsional. Jadi pejabat fungsional, baik itu fungsional PK APBN ataupun APK APBN. Kenapa? Karena kalau berdasarkan peraturan ini, pejabat fungsional itu sudah mengikuti memiliki standar kompetensi yang sama. Jadi dia sudah apa ya? Karena dia menjadi pejabat fungsional, dia sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai jabatan fungsional tersebut. Jadi standar kompetensinya tuh sudah bisa sama lah ibaratnya. Terus di pengaturan ini itu juga ada kewajiban standar kompetensi, yaitu baik itu sebagai PPK, PPSPM atau bendahara itu ada pengaturan standar kompetensinya. Yang mana yang selama ini kita sudah ada ya peraturan Perdirjanya mengenai standar kompetensi. Terus yang berikutnya itu ada pasal mengenai bahwa KPA dapat menetapkan pejabat di luar satuan kerja sebagai PPK dan PPSPM dalam hal kebutuhan organisasi. Nah ini itu sama persis dengan bendahara. Jadi kan bendahara posisi saat ini kan sudah wajib sertifikasi. Jadi kalau di Satker tidak ada pegawai yang memiliki sertifikasi bendahara, salah satu jalan keluarnya kan menunjuk pegawai dari satker lain. Nah, di PMK ini itu sudah mengatur atau memberi dasar hukum untuk perlakuan yang sama pada PPK dan PPSPM. Jadi nanti di tahun 2026 apabila di satker Bapak Ibu PPK dan PPSPM-nya itu tidak memiliki sertifikasi kompetensi PNT dan SNT, maka tidak bisa diangkat sebagai PPK dan PPSPM. Tapi
kalau misalnya nanti masih membutuhkan, itu harus mengangkat dari satker lain. Jadi untuk sertifikasi PPK dan PPSPM kan dia mutlak berlaku di tahun 2026 ya. Jadi ini menjadi dasar hukum penetapan KPA, KPA menetapkan dari satker lain. Nah, ini berikutnya yang lain-lain yaitu masa berlaku. Jadi sama seperti KPA tadi, pejabat perbendaharaan itu pada prinsipnya tidak terikat tahun anggaran. Cuman yang berbeda adalah kalau tadi KPA itu berlakunya sampai satker dilikuidasi atau tidak menerima DIPA, tapi kalau pejabat perbendaharaan lain, PPK, PPSPM Bendahara, dia berlakunya sampai penetapan KPA berakhir. Jadi kalau KPA-nya ganti, nanti harus ada penetapan lagi, penetapan PPK, penetapan PPSPM, dan penetapan bendahara. Karena itu kembali lagi pejabat perbendaharaan itu sejatinya adalah membantu KPA. Jadi kalau KPA-nya baru, maka pengangkatan atas nama KPA lama itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi KPA baru harus mengangkat lagi, walaupun orang yang diangkat itu sama. Nah, terus yang kedua, apabila berhalangan, misalnya PPK berhalangan, PPSPM berhalangan, cuti haji atau cuti besar, nah itu KPA yang melakukan penunjukan pengganti sementara. Jadi ini sekarang sudah diatur ya mengenai penunjukan pejabat perbendaharaan sementara. Cuman kembali lagi, penunjukan pejabat sementara ini juga mengikuti ketentuan standar kompetensi. Jadi harus memiliki sertifikasi kompetensi, yaitu SNT, PNT, ataupun BNT. Itu ya untuk yang pejabat perbendaharaan. Jadi ini poin pejabat perbendaharaan ini yang padat sekali itu ada di bagian jabatan fungsional, di ketentuan lain malah. Kalau mengenai tugas dan kewenangan itu tidak banyak yang berubah. Yang berikutnya sistematika tentang komitmen. Nah, kalau komitmen ini itu tidak banyak yang berubah, tapi dia justru ada penyesuaian dengan Perpres PBJ, yaitu ini ya mengenai kontrak, jenis-jenis dokumen yang bisa menjadi dokumen kontrak itu apa. Jadi kan kalau dulu itu hanya bukti pembelian, kwitansi, SPK, surat perjanjian. Nah, kalau sekarang itu ditambah lagi yaitu surat pesanan atau bukti pesanan. Nah, ini mengakomodasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog ya. Karena kan itu yang digunakan adalah nanti kan bentuknya itu kan bukti pesanan. Ya, di sini itu sudah dimasukkan di peraturan ini. Jadi dasar hukumnya sudah ada. Untuk yang lain-lain itu tidak ada perbedaan ya, masih yang sama lah sebenarnya. Nah, ini jenis-jenis kontrak kan ini apa ya, isinya lebih disesuaikan dengan Perpres PBJ terbaru. Nah, salah satunya yaitu bukti pesanan. Nah, ini yang memang hal yang baru ya. Melalui e-purchasing itu kan memang bukti yang digunakan sebagai apa ya, dokumen pengadaan yaitu adalah surat pesanan. Nah, ini sekarang sudah ada di PMK 210. Kalau yang lain-lain kan sudah ada kan, bukti pembelian, kwitansi, SPK, surat perjanjian itu sudah ada di PMK 190. Oke, yang berikutnya adalah penatausahaan komitmen ini tidak begitu banyak berubah sih. Ini hanya saja mengakomodir istilah yang digunakan. Nah, kalau dulu kan masih menggunakan aplikasi SaaS, jadi bunyinya disebutkan ADK komputer segala macam. Nah, kalau yang sekarang ini menyesuaikan istilah yang digunakan di aplikasi Sakti. Jadi istilahnya itu sudah pendaftaran kontrak dan pendaftaran supplier. Jadi secara sistematika itu tidak banyak berubah mengenai penatausahaan komitmen. Yang berikutnya ini pengajuan tagihan ini juga tidak ada tombol, tidak ada hal yang baru ya, tidak ada tulisan new, jadi memang tidak ada perubahan yang signifikan. Ini yang berbeda itu ini
bahwa pengajuan tagihan itu dapat disampaikan secara elektronik dalam hal interkoneksi sistem. Jadi Sakti saat ini itu sedang proses piloting tanda tangan elektronik terintegrasi. Hanya saja untuk saat ini, untuk awal tahun bulan Maret ini, satker yang menjadi piloting itu baru 5 satker saja, 4 satker di lingkup KPPN Denpasar, yaitu KPTIK Denpasar, KPPN Denpasar, terus kantor regional BKN Denpasar, sama satu lagi itu saya lupa ya, Balai Besar POM, Badan POM. Jadi baru itu saja, sehingga yang lain itu untuk pengujian tagihannya itu masih belum berubah, jadi masih manual. Tapi sedangkan di PMK ini sudah mengakomodir dalam hal pengajuan tagihan secara elektronik. Jadi bagaimana untuk yang pengajuan tagihan secara elektronik? Itu mereka tidak perlu lagi mengirimkan hard copy SPM ke KPPN. Jadi intinya segitu. Semuanya secara sistem. Nah, ini untuk berikutnya spesifik ke LS. Jadi untuk LS ada istilah baru, bukan istilah baru sih, tapi lebih ke perluasan pihak lain selaku penerima pembayaran. Di sini ya. Nih, sini peraturan terutama di bagian kanan ya, ini ya. Untuk LS bendara pengeluaran itu juga sudah disampaikan juga, dicantumkan di peraturan ini. Jadi yang bisa dibayarkan lewat LS bendara pengeluaran itu apa saja? Yaitu honorarium, perjadin atas dasar SK, belanja pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, ataupun pejabat lainnya setelah mendapat persetujuan dari kuasa bun. Jadi kalau di peraturannya pejabat lainnya itu apa saja. Nah, itu nanti yang lebih detail. Nah, terus berikutnya LS bendara juga enggak sini. Hanya itu saja sih. Jadi kalau pembayaran lain itu penjabarannya lebih spesifik ada di PMK-nya langsung. Jadi kalau di sini nggak ada. Cuman di PMK-nya itu ada sudah menyebutkan mengenai pembayaran yang bisa dibayarkan lewat LS bendara itu apa saja. Oh ini ya. Kalau pihak lain itu, ini maksudnya. Pihak lain itu meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi, dan atau badan usaha. Ini kebanyakan dipakai untuk bansos sih. Oke, yang berikutnya mekanisme UP. Nah, mekanisme UP ini sebetulnya perubahannya tidak terlalu berpengaruh ya. Ada sih yang berpengaruh. Jadi yang pertama, perubahan yang pertama itu mengenai besaran UP. Kalau PMK yang lama, besaran UP itu kan dibagi-bagi ya berdasarkan besarnya DIPA yang dikelola Satker. Tapi kalau di peraturan terbaru ini semuanya pakai satu jenis nilai, yaitu 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan, maksimal 500 juta. Sedangkan kan kalau yang peraturan lama ada yang maksimal 100 juta, ada yang maksimal 200 juta, ada yang maksimal 500 juta. Tapi kalau yang di peraturan baru ini semuanya dipukul rata 1/12. Terus perubahan yang kedua yaitu maksimal pembayarannya. Nah, maksimal pembayaran ke satu penerima itu adalah 200 juta. Dan ini itu hal baru, karena kalau di tahun lalu 200 juta itu hanya boleh untuk TUP. Kalau UP tahun lalu belum boleh. Tapi kalau di tahun ini itu sudah bisa diberikan baik untuk UP ataupun untuk TUP. Jadi maksimal pembayaran sebesar 200 juta per penerima. Bisa lebih, bisa, tapi harus mendapatkan izin dari Dirjen Perbendaraan. Lalu yang berikutnya ada pengecualian batasan pembayaran tersebut untuk apa saja, yaitu honorarium, perjadin, kegiatan luar negeri, kegiatan spesifik lainnya.
Jadi kalau untuk yang sebagian besar itu ya maksimal adalah 200 juta. Ini ya, mungkin yang akan berdampak pada sebagian besar satker yaitu ya ini pembayarannya maksimal adalah 200 juta. Oke, yang berikutnya yaitu tentang TOP. Nah, TOP ini tidak ada perubahan sih. Tidak ada perubahan yang berarti. Berikutnya pengujian dan penyelesaian tagihan. Ini itu, nah seperti yang tadi disampaikan ya, pengujian dan tagihan ini spesifik perubahannya mengatur untuk yang satker-satker yang sudah terintegrasi dengan tanda tangan elektronik. Jadi kalau satker-satker yang belum tanda tangan elektronik itu acuannya masih di PMK 190 2012. Itu ada di ketentuannya di ketentuan peralihan. Jadi satker yang belum menggunakan tanda tangan elektronik itu nanti acuannya masih peraturan yang lama. Ini saya lewati juga karena ini hal yang barunya juga sama, masih spesifik untuk satker-satker yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Ini juga pengujian SPM juga. Nah ini ya, ketentuan lain-lain. Jadi di ketentuan peralihan itu disebutkan apabila satker itu masih belum menggunakan tanda tangan elektronik, maka dia masih mengacu pada aturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2012. Ini ya. Terus yang ketentuan lain-lain ini mengenai tahapan implementasi tanda tangan elektroniknya. Jadi diberikan kewenangan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk apa ya, mengimplementasikan secara bertahap. Nah, oleh karena itu saat ini masih belum semuanya menggunakan tanda tangan elektronik. Oke, jadi kesimpulannya itu PMK ini dia mencabut PMK 190 tahun 2012 yang sudah diubah di PMK 178. Tapi masih ada ketentuan peralihan yang tadi yang di atas ini. Jadi kalau masih belum menggunakan PMK, belum menggunakan tanda tangan elektronik, pengaturan mengenai pengujian itu masih mengacu pada peraturan lama. Jadi ini masih dicabut sebagian. Jadi nanti kalau kita semuanya sudah menggunakan sakti, baru PMK 190 ini benar-benar dicabut. Itu ya. Jadi itu sekian untuk sistematika dan isi-isi apa saja sih yang baru di PMK 210 ini. Memang ada banyak ya, nggak terlalu banyak juga, tapi ya cukup berpengaruh bagi kita semua. Oleh karena itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencatat perubahan-perubahan yang kiranya itu berdampak pada pelaksanaan anggaran di Satker Bapak Ibu. Jadi itu dari saya. Mungkin berikutnya bisa langsung saja ini saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Cuman karena ini di sini masih azan asar, saya mau izin untuk mute terlebih dahulu. Oke, bagaimana, ada yang ingin raise hand atau bertanya di kolom chat? Ini saya buka kolom chatnya nih, cukup sepi nih yang bertanya di sore ini. Sepertinya sudah membaca semua nih di PMK 210 ini. Kalau mengenai jadwal implementasi tanda tangan elektronik di Sakti itu kami masih belum tahu ya, tapi kemungkinan besar targetnya sih tahun ini semuanya sudah
menggunakan tanda tangan elektronik. Mungkin masih koordinasi dengan kementerian di pusat ya. Apakah di Satker daerahnya kan sudah ada mekanisme pendaftaran tanda tangan elektronik gitu kan. Jadi soalnya nanti pendaftaran tanda tangan elektroniknya itu dilakukan melalui KL masing-masing. Jadi di Sakti itu cukup dilakukan integrasi saja. Jadi kalau sudah memiliki tanda tangan elektronik nantinya langsung bisa digunakan. Bagaimana? Ada yang raise hand? Ada yang ingin langsung bertanya? Oke, dari Bu Noti, enggak ya Bu ya, ini di kolom chat ada yang bertanya. Jadi memang di PMK 210 itu boleh satu penerima maksimal 200 juta itu diberikan kewenangan. Tapi jangan lupa bahwa bukti PBJ-nya, bukti transaksinya itu masih sesuai ketentuan PBJ ya. Jadi kan kalau di atas 50 sampai 200 juta itu kan bukti pembeliannya itu harus SPK kan ataupun surat pesanan. Jadi itu masih berlaku. Bukan berarti karena boleh pakai UP 200 juta buktinya cuma kwitansi, itu salah. Jadi bedakan antara pembayaran dengan UP dengan bukti pembelian yang diatur Perpres PBJ. Jadi bukti-bukti pembelian yang diatur di Perpres PBJ itu juga mengikat ya. Jadi untuk 10 juta itu boleh dengan nota, terus sampai 50 juta itu boleh dengan kwitansi. Terus di atas 50 sampai 200 itu harus dengan SPK minimal. Nah, itu wajib itu. Jadi jangan sampai nanti Ibu sudah melakukan pembayaran 200 juta ke rekanan, tapi waktu ada pemeriksaan buktinya mana? Buktinya ternyata kwitansi yang dibuat oleh PPK. Nah, itu tidak sesuai itu. Baik, ada lagi? Baik, sepertinya sudah ini ya cukup bisa dipahami ya. Oke, untuk materi akan disampaikan di grup Telegram seperti biasa di apa itu grup penyampaian informasi di grup KPPN. Baik, mungkin sekian saja dari saya untuk episode ke-57 Salak Bali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan atas atensinya. Agar tidak memperlama kembali, untuk materi berikutnya mungkin masih belum tahu juga ini untuk materi berikutnya. Baik, mungkin saya izin dari dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.